Shalom semuanya. Halo guys, 여러분 안녕하세요. teman-teman sekalian sebangsa setanah air, pandemi masih terus berlangsung. Di tengah pandemi COVID-19 yang seperti ini, alangkah baiknya kita untuk Disiplin dan waspada. tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan. Dengan cara menerapkan 3M. 3M. ingat 3M. 항상 마스크를 쓰고요. Menggunakan masker, Cuci tangan dengan air mengalir Dan jangan lupa menjaga jarak. dari kerumunan banyak orang. Yang terpenting yaitu selalu berdoa. Tetap berdoa ya. salam salam Indonesia sehat Raya. untuk kita semua. Merdeka. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan ya. Luar biasa. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sakit, tapi tetap semangat ya, karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Doa tetap teriring untuk teman-teman, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, satu rumpun kita semua ciptaan Allah yang Maha Kuasa ya. Saya mendoakan untuk setiap saudara yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam kedukaan ya. Kita tahu akhir-akhir ini kemarin saja baru terjadi kecelakaan ya, SD182. Saya mengajak untuk kita berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Kita berdoa untuk TNI yang terus bekerja. Kita berdoa untuk tim SAR, untuk tenaga relawan yang bekerja untuk mencari dan juga menemukan kebenaran dari peristiwa ini. Kita juga berdoa sama-sama, mendukung dalam doa untuk bencana yang terjadi akhir-akhir ini, bencana alam ya. Kita tahu banyak ada banjir, longsor ya yang terus terjadi dalam situasi saat ini. Tahun baru ini ya, di awal-awal tahun ini lagi-lagi PSBB ya di Jawa Barat sampai dengan Provinsi Bali ya. Oke, tapi PSBB saya ini yang mau saya bagikan lewat video ini berbeda, karena PSBB ini saya plesetkan sedikit, yaitu adalah preaching singkat buat bersama ya, preaching singkat buat bersama. Saudara, di hari-hari kemarin ya, ketika masa dalam PSBB juga kemarin ya, sebelum saat ini tentu saya merasakan satu buah perasaan yang tidak enak juga dengan badan saya ya. Saya ketika itu merasa badan saya merasa tidak enak ya, tidak enak badan, dan juga mungkin agak flu. Terus saya agak khawatir apa ini saya terjangkit COVID-19. Tapi puji Tuhan ya, ketika itu saya mendapatkan sukacita daripada Tuhan, dan saya akhirnya berusaha untuk tetap semangat ya, berolahraga, makan makanan yang sehat ya. Kemudian saya juga mempunyai optimisme untuk bisa sembuh ya. Kemudian saya tidak lupa untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan sembuhkan. Nyatanya sampai sekarang saya tetap sehat ya. Itu semua adalah pertolongan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang begitu hebat. Nah, sukacita ini yang ingin saya bagikan kepada setiap saudara. Tema preaching saya pada siang hari ini adalah berjudul Sukacita yang daripada Tuhan. Bacaan kita terambil daripada 2 Korintus 7 ya, ayat 3 sampai dengan 7. Sekali lagi 2 Korintus pasal ke-7 ayat 3 sampai ke-7 ya. Saya bacakan untuk kita semua, 2 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 7 ya. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Di tahun 2016 ketika itu, saudara-saudara Tuhan, adalah tahun yang membuat saya merasa terpuruk, ya, merasa sepertinya
itulah hari-hari terburuk dalam hidup saya. Ya, ketika itu saya belum terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, belum masuk ke dalam sekolah teologi. Saya masih bekerja, statusnya sebagai karyawan. Tapi Tuhan izinkan satu buah peristiwa yang mengubahkan hidup saya sampai saat ini. Ya, ketika itu di tahun 2016, ya, mengalami satu buah penyakit, ya, yang bernama fistula ani. Ya, apa tuh fistula ani? Saudara-saudara bisa cek di Google ya mungkin, atau kalau saudara-saudara di antara saudara ada yang seorang dokter, ada yang punya teman dokter, Anda bisa bertanya. Ya, itu adalah sebuah infeksi yang menyerang anus. Itu adalah semacam bakteri yang menyerang. Dan si bakteri ini menggerogoti bagian kulit itu, ya, sehingga menjadi sebuah nanah. Dan nanah ini, ya, yang akhirnya mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari kulit yang dekat anus itu, yaitu dengan membuat terowongan. Ya. Nah, terowongan inilah yang membuat adanya peradangan pada anus saya, bagian anus saya. Ya. Dan ini membuat saya sangat menderita kesakitan. Ya. Pendarahan terjadi. Ketika itu saya mendapatkan satu penyakit yang cukup menakutkan bagi orangnya, itu adalah TB, ya, TB paru. Jadi dua penyakit yang saat itu menyerang saya, saudara-saudara Tuhan. Bayangkan, ya, dua penyakit yang bisa dikatakan cukup lumayan berat, ya. Karena dokter katakan dan vonis ketika itu fistula ani yang saya derita adalah termasuk penyakit yang langka, yang hanya diderita sekitar 150.000 orang saja di Indonesia per tahunnya. Ini artinya kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta orang, artinya di dalam 1.700 atau 1.600 orang, hanya satu orang yang menderita penyakit ini. Dan itu adalah saya. Suatu penyakit yang langka, tetapi saya puji Tuhan, saya bisa menyaksikan sampai saat ini boleh sembuh. Dan waktu itu dokter bilang akan kamu lagi, puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, saya tidak pernah kamu sampai sekarang. Oh, janji Tuhan, meskipun langit dan bumi berlalu, tapi janjinya, perkataannya akan selama-lamanya ada, ya, menyertai kita. Tuhan katakan, ya, marilah kepadaku yang beban berat, kita datang kepada Tuhan, ya. Tempat pertolongan kita, perlindungan kita, Daud katakan adalah Allah sendiri, ya. Jadi singkat ceritanya ketika dokter bilang saya harus dioperasi untuk menutup bagian yang infeksi itu, ya, yang membuat adanya pendarahan pada anus saya. Ternyata ketika itu ada keajaiban, mujizat yang terjadi. Ya, infeksinya menjadi hilang. Dokter pun bilang, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, ini mujizat dari Tuhan. Dan bukan hanya fistula ani saja yang saya derita itu hilang, tetapi TB pun dengan saya mengkonsumsi obat melalui obat-obatan hilang juga. Ya, sembuh. Berkat siapa? Bukan berkat dokter. Dokter hanyalah alat. Bahkan dokter sendiri dibilang waktu itu seharusnya dioperasi, tapi tiba-tiba lukanya hilang. Itu adalah sebuah mukjizat yang tidak bisa saya terangkan dengan akal sehat, logika. Ya, dokter pun ketika itu tidak banyak menceritakan bagaimana bisa terjadi. Dokter hanya berpesan, saya harus menjaga kesehatan saya. Kepada saudara-saudara kasih Tuhan melalui 2 Korintus pasal 7 itu adalah berbicara mengenai sukacita setelah duka cita. Ya. Jadi ketika itu, ya, Paulus dan Timotius, ya, yang kita tahu menderita di sepanjang perjalanan penginjilan mereka mengalami aniaya, mereka mengalami tekanan, ya, dari orang-orang ketika mereka membagikan Injil. Menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus inilah jemaat gembalanya Paulus, ya, ketika itu. Ya, kita bisa bayangkan mungkin kalau kita sebagai jemaat, ya, mungkin kalau melihat pastor kita atau gembala kita sedang ada di perantauan sana, kemudian pastor kita mengalami penganiayaan, mengalami deraan daripada orang-orang. Padahal pastor kita itu memberitakan kebenaran, ya. Pasti kita akan merasa bukan hanya sakit hati, tapi duka cita karena kita merasakan pemimpin kita, gembala kita, ya, dianiaya, ya. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang dirasakan oleh pada jemaat di Korintus. Mereka mengalami duka cita. Duka cita itulah yang mereka rasakan, ya. Paulus pun mengalami duka cita sebenarnya. Di ayat ke-6 tadi dikatakan bahwa di sana mereka mengalami penganiayaan. Paulus mengalami penganiayaan daripada orang-orang di Makedonia, ya. Zaman dulu Makedonia adalah bagian daripada tanahnya orang Romawi di Yunani sana, ya. Dan Paulus seorang yang ada berkeluarga negara Romawi seharusnya merasa nyaman di tanah kelahirannya. Sebagaimana saya seorang Indonesia, seharusnya merasa nyaman di tanah Indonesia. Tetapi ketika itu dia mendapatkan hal yang tidak mengenakan. Dikatakan dari sana,
bahwa dari luar mereka mendapatkan pertengkaran, dari dalam merasa terancam. Ya. Tetapi di ayat berikutnya tuh Paulus katakan bahwa penghiburan, sukacita, pertolongan yang dia dapatkan bukan berasal dari apa yang dia rasakan di tanahnya saat itu, tapi dia rasakan daripada Tuhan Allah yang memberikan sukacita, penghiburan itu. Ya. Melalui siapa? Melalui Titus yang datang memberitahukan bahwa ternyata jemaat di Korintus mengalami pertobatan, mengalami pertumbuhan yang berbuah, ya, melalui tingkah laku mereka. Ini suatu hal yang membuat sukacita dalam diri Paulus. Di ayat ke-10 ya, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. 10 dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita yang dialami ya oleh jemaat di Korintus itu adalah duka cita yang diperkenan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Luar biasa bahwa duka cita yang dirasakan oleh jemaat Korintus karena mentor mereka, gembala mereka mengalami penganiayaan. Ya. Tetapi dengan surat yang Paulus berikan kepada jemaat itu untuk menghiburkan mereka, menguatkan iman mereka. Akhirnya jemaat bisa melihat ya, ternyata mereka memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Mereka mendukung Paulus, gembala mereka. Mereka mengalami perubahan hidup mereka, pembuahan dalam hidup mereka. Mereka berbuah menjadi jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Dikatakan bahwa duka cita yang mereka alami adalah duka cita yang diizinkan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, duka cita yang diizinkan Tuhan itu apa? Ya. Duka cita yang daripada Tuhan adalah duka cita yang membuat tadi dikatakan membuahkan kita adalah pertobatan, perubahan. Pertobatan itu adalah soal berpaling kepada Tuhan. Tentu Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kalau kita melihat ya, saudara-saudara Tuhan? Kalau kita saya mengalami ketika itu sakit, ya, yang saya katakan tadi. Kemudian setelah saya sembuh dari penyakit saya, disitulah momen ketika saya titik balik saya ketika saya menyadari bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya, sukacita ada, dan itu membuat pertobatan dalam hidup saya. Saya kemudian mengambil satu sekolah teologi yang saya jalani sampai sekarang. Kemudian saya punya tekad untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Paulus sudah mengatakan dia sudah mengakhiri perjuangan imannya. Ya. Dia sudah mencapai garis finish, dia katakan. Ya. Dan di sini dia katakan bahwa penghiburan yang dia dapatkan, sukacita yang dia dapatkan setelah duka cita adalah berasal daripada Allah. Ya. Kalau kita baca di pasal ini, katakan bahwa berapa kali Paulus katakan ya, dengan rencana Allah. Ya. Memang penghiburan atau sukacita yang didapatkan adalah daripada jemaat dan juga Titus, tetapi Paulus melandaskan semuanya adalah dengan rencana Tuhan. Ya. Nah, seringkali saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai korban, ketika kita sebagai orang yang mendapatkan musibah, ya, kita akan banyak tentunya mendapatkan ucapan-ucapan daripada teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Mereka bilang turut berduka cita, mereka bilang tetap semangat. Seperti apa yang saya lakukan kepada saudara-saudara di rumah saat ini. Tetapi hati tidak bisa dibohongi. Ya. Urusan hati adalah urusan pribadi masing-masing dengan pada Tuhan. Yang mengetahuinya adalah pribadi kita sendiri dan juga Tuhan Yesus sendiri. Jadi, ya, kalau tadi dikatakan bahwa duka cita ini diizinkan oleh pada Allah, maka kita cari. Ya, maka kita cari kehendak Allah. Duka cita ini dikehendaki oleh Allah. Maka kita cari kehendak Allah, apa yang mau Allah lakukan, apa yang mau Allah sampaikan melalui duka cita yang kita dapatkan ini. Ya. Apakah Allah ingin kita bertobat? Apakah Allah ingin kita belajar, mempunyai pengalaman, menumbuhkan iman kita? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Paulus, seorang rasul yang dekat dengan Tuhan, ya, bahkan dia katakan mati pun bagi dia adalah sebuah keuntungan. Dia mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan dengan cara apa? Dia memprioritaskan Tuhan nomor 1.
dia mempunyai waktu dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, bagi Paulus waktu dengan Tuhan adalah yang utama. Penginjilan, memberitakan Injil, berdoa, membaca kitab suci, itu adalah waktu dengan Tuhan. Jadi ketika saudara-saudara dikasih dalam Tuhan berada dalam masalah, musibah, kedukacitaan, milikilah hal itu, dekat dengan Tuhan. Bukan malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan yang terlebih buruk menyalahkan Tuhan. Ya, itu akan berakhir seperti dikatakan tadi, dukacita daripada dunia ini menghasilkan kematian. Kematian secara fisik, kematian secara rohani. Ya. Tapi dukacita yang dari Allah. Kalau kita mengetahui dukacita ini adalah seizin Allah, bagian daripada atau dikendaki Allah, maka kita tahu bahwa sukacita pun akan diberikan, jalan keluar akan diberikan.